dan secara singkat kita sebut penyebutannya itu dengan istilah singkatnya adalah diferensial saja ya. Jadi materi kita hari ini adalah secara penyebutan itu kita menyebutnya sebagai diferensial saja ya. Sebagaimana kalau kita nyebut persamaan aljabar itu terlalu panjang, tapi kita menyebut ini dengan diferensial saja, itu semua sudah mafhum ya. Diferensial itu dalam diferensial ini adalah penyingkatan istilah kalkulus diferensial, atau dalam bahasa Inggris adalah differential calculus. Nah, untuk untuk mengingat kembali inti atau poin penting di dalam materi diferensial, saya akan share prinsip-prinsip penting ya yang ada di dalam materi diferensial. Namun di dalam materi hari ini itu sudah sangat jelas bahwa diferensial itu menyangkut sebuah konsep yang sangat familiar, sangat terkenal gitu ya bagi siapa saja yang belajar tentang matematika, yaitu istilah yang disebut dengan gradient. Ya, gradient ya. Gradient ini biasanya disimbolkan dengan huruf M ya. Itu menggambarkan bagaimana gradient dari sebuah kurva ya, itu menempati posisi penting sebagai satu unsur penting dari sebuah grafik. Jadi kemiringan atau gradient dari sebuah kurva ini sangat terkait erat dengan materi diferensial. Karena diferensial itu memang dipakai untuk menjelaskan konsep gradient. Ya, kita mulai dulu ya, kita ingat kembali konsep tentang tentang diferensial ini kaitannya dengan gradient atau kemiringan kurva, kemiringan garis, kemiringan kurva. Kalau kurva itu mengacu pada grafik yang berbentuk selain garis lurus, tapi kalau garis lurus ya itu jelas ya, itu satu bentuk yang sudah sangat kita kenal, lurus. Kalau yang selain lurus yang berkelok-kelok gitu ya, yang melengkung-lengkung, itulah kurva. Nah, kurva pun juga memiliki gradient. Dan gradient ini itu ditentukan dari atau dilakukan melalui cara diferensial. Oke, saya akan stop sharing dulu. Kita coba buka lembar kosong untuk mengingat kembali apa itu diferensial ya. Jadi fokus kita pada diferensial atau kalkulus diferensial adalah kita tertarik untuk melihat tentang bagaimana perubahan ketika ada satu hal yang berubah ya, di satu aspek. Karena kalau bicara objek yang kita pelajari dalam kalkulus diferensial adalah tentang grafik ya, yang merupakan visualisasi dari persamaan. Ya, sekarang kita lihat dulu dari sisi grafik karena visualisasinya jelas ya. Nah, misalkan ada sebuah objek yang namanya grafik berbentuk garis lurus yang kita petakan pada sumbu kartesius yang terdiri atas sumbu tegak dan sumbu mendatar, sumbu X dan sumbu Y, sumbu mendatar X, sumbu tegak Y. Kalau kita punya sebuah grafik yang berbentuk garis lurus, yang ini merupakan ya, garis yang warna biru ini merupakan representasi dari sebuah persamaan linier atau persamaan yang berbentuk atau yang memiliki derajat pangkatnya adalah 1. Ya. Nah, fokus kita pada diferensial adalah melihat bagaimana jika ada perubahan di satu aspek, misalkan di satu aspek itu berarti di satu aspek ini berarti sumbu ya, di satu sumbu, bagaimana perubahan di sumbu yang lain, dalam hal ini ada sumbu Y. Atau sebaliknya. Kalau kita melihat ada perubahan di sumbu Y, bagaimana perubahan yang terjadi di sumbu X. Nah, jadi yang menjadi fokus adalah perbedaan. Oke, sekarang saya akan ambil 2 buah titik untuk melihat bagaimana ide tentang diferensial itu. Ya, saya punya 2 titik. Titik yang pertama, titik A di sini, dan titik B di sini. Titik A ke titik B. Perhatikan.
Bayangkan titik A berpindah ke B atau A bergeser ke B. Nah, A tentu dia memiliki apa? Memiliki proyeksi atau memiliki koordinat di sumbu X sebagai X1 karena dia punya nilai di situ ya. X1. Karena A ini titik pertama. Lalu kemudian di sumbu Y juga dia punya koordinat nilai di sumbu Y itu Y1. Saat A bergerak ke B, maka nilai X1 ini bergeser atau berubah menuju X2 di sini yang merupakan koordinat baru di sini X2. Gitu kan ya? Nah, begitu juga B ini juga memiliki koordinat di sumbu tegaknya adalah Y2. Artinya nilai Y1 pun berubah, bergerak dari Y1 ke Y2. Gitu kan ya? Nah, maka di sini ada difference, ada perbedaan nilai, ada selisih nilai yang terjadi baik di sumbu X yang kita sebut sebagai DX dan di sumbu Y yang kita sebut sebagai D. Selisihnya dulu. Nah, D ini tentu mudah kita bisa hitung dari selisih antara Y2 dikurangi Y1. Ya, Y2 dikurangi Y1. Sedangkan DX itu apa? Merupakan pengurangan antara X2 dikurangi X1. Nah, apa itu diferensial? Diferensial itu didefinisikan sebagai kalau terjadi perubahan yang ada di Y terhadap yang terjadi di X. Yang kita singkat atau kita sebut sebagai dy per dx. Ya, dy per dx inilah yang disebut dengan diferensial, saudara-saudara. Kita ingin melihat bagaimana perubahan yang ada di Y kaitannya atas apa yang terjadi di X. Karena di sini kalau X yang bergeser membesar, Y-nya ikut membesar. Kalau grafiknya berbentuk seperti ini. Nah, itulah yang namanya diferensial. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat dy itu adalah Y2 kurang Y1 gitu ya. Dan ini dx adalah X2 kurang X1. Ternyata Y2 min Y1 dikurangi X2 kurangi X1 per X2 kurangi X1 itu menunjukkan satu entitas atau ukuran yang disebut sebagai gradient atau kemiringan. Jadi M ini yang merupakan kemiringan garis itu didapatkan dari mendiferensialkan dy terhadap dx. Maka di sini kita bisa jelaskan bahwa diferensial terhadap sebuah persamaan garis lurus menghasilkan sebuah konsep yang namanya kemiringan garis tersebut. Dan kemiringannya untuk di segala tempat sama semua, ya kan? Mau di sini, mau dimanapun, dia posisinya adalah kemiringannya adalah positif. Kenapa Ustaz bisa itu positif? Karena X2-nya besar, X1-nya kecil. Y2-nya besar, Y1-nya kecil. Sehingga besar kurangi kecil, dibagi besar kurangi kecil, maka di sini positif per positif, hasilnya adalah positif. Artinya kalau grafiknya seperti ini, naik begini itu pasti dy per dx adalah positif. Artinya gradiennya adalah positif, artinya kemiringannya positif. Nah, itu berbeda ketika Anda menghadapi sebuah bentuk yang tidak seperti itu. Misalkan bentuknya adalah seperti ini. Misalkan begini. Nah, gitu ya. Sorry. Misalkan bentuknya adalah garis lurusnya tidak seperti yang biru itu, tapi seperti yang hijau ini, misalkan begini. Ya, seperti ini. Maka saat kita memandang titik yang di sini, misalkan titik C, ya, di sini titik D, ya, maka akan kita perlihatkan saat C itu ada di sini, artinya X-nya ada di sini, anggaplah ini adalah X2, X3, dan D ada di sini, X4, gitu ya. Dari X2 ke X4 memang membesar, tapi perhatikan nilai, ya, nilai Y-nya di sini. Y-nya di sini, Y3-nya besar malah menuju kecil karena Y4-nya posisinya adalah malah mengecil. Perhatikan itu. Maka di sini kita dapatkan untuk garis yang warna biru, maaf yang warna hijau, dari C ke D itu memperlihatkan kondisi dy per dx yang sebaliknya. Ya, di situ dilihat bahwa Y4 kurangi Y3 itu menghasilkan nilai yang negatif kan? Betul nggak? Karena Y4 kecil, Y3-nya besar. Betul kan? Karena 0 kan di sini kan, berarti makin bawah makin kecil. Jadi besar, kecil kurangi besar tentu menghasilkan negatif. Gitu ya. Nah, ketika yang bawah X4 kurangi X3, besar kurangi kecil menghasilkan nilai yang positif. Maka minus plus dibagi plus menghasilkan minus. Artinya M-nya
negatif. Di sini M-nya adalah positif. Maka diferensial terhadap garis atau grafik yang berbentuk seperti ini itu menghasilkan nilai M yang atau gradien yang negatif. Gradien negatif itu jelas di situ menunjukkan bentuk yang menurun. Ya, bentuk yang menurun. Beda dengan yang di sini bentuknya meningkat. Artinya M-nya adalah positif. Sedangkan ini M-nya adalah negatif. Nah, itu konsep awal dari diferensial ketika kita terapkan pada persamaan linier. Ingat, ini kita terapkan pada persamaan linier. Ya, persamaan linier. Karena ini adalah persamaan linier. Ya, kenapa linier? Pangkatnya 1 di sini. Ya, 1 nggak pernah kita tulis kan? Nah, oke. Jadi ternyata pada persamaan linier, dy per dx itu menghasilkan M. Nah, pada pertemuan yang lalu, ketika kita bawa pada persamaan yang lebih besar, lebih tinggi, bukan pangkat 1 tapi pangkat 2, nah kita juga temukan bahwa ternyata ketika kita misalkan ketemu bentuk grafik ya pada sumbu kartesius yang berbentuk pangkat 2 atau kuadrat, ya ternyata kita mendapatkan satu kondisi misalkan di sini. Ini adalah ya seperti ini contohnya. Ini adalah persamaan kuadrat. Misalkan Y sama dengan ya, bentuk umumnya ya AX kuadrat plus BX plus C. Ternyata saat kita melakukan diferensial terhadap Y, yaitu dy per dx ternyata masih juga menunjukkan konsep M, saudara-saudara. Yaitu M itu apa? Gradien. Tapi gradien yang dimaksud gradien yang seperti apa? Jadi masih sama ya. Ternyata ini juga menghasilkan M yang menunjukkan gradien dari kemiringan garis tersebut. Artinya apa? Kalau ini jelas pada pada garis lurus ini begitu kita dy per dx kan ketemu sebuah nilai M. M itu adalah berupa nilai angka gitu ya. 3, 4, 6 plus minusnya bisa ketahuan. Kalau plus positif berarti dia naik, kalau negatif berarti dia turun. Tapi ketika kita mendiferensialkan persamaan kuadrat seperti ini, misalkan contoh ya, sebuah persamaan kuadrat dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ketika kita menemukan sebuah titik di sini, ya, dy per dx itu menunjukkan apa? Dy per dx itu menunjukkan bahwa jika ada sebuah garis yang melalui titik itu, dan itu titiknya cuman dia saja gitu, titik yang itu aja yang dia lalui, jadi bentuknya seperti ini, dia melalui titik ini, set, ya. Nah, garis lurus ini, nilai M-nya itu mengambil nilai X yang ada di sini. Jadi kalau ini ada titik di sini adalah X1, Y1 misalkan, maka ketika kita pakai nilai X1-nya dimasukkan ke M atau dy per dx-nya, maka itu akan menunjukkan nilai M yang dimaksud. Maka kemiringan di sini jelas nanti hasilnya akan negatif. Kenapa? Karena bentuk garisnya adalah turun ke bawah. Itu akan berbeda saat Anda mendapati titik yang ada di sini misalkan. Titik yang ada di sini, dia mengambil nilai X yang berbeda lagi, yaitu di sini. Misalkan ini X2. Dan tentu Y2-nya di sini ya. Nah, gitu ya. Y2-nya di sini. Maka dy per dx itu menunjukkan bahwa di titik itu ada satu garis lurus yang memotong atau melaluinya. Dan nilai M-nya atau gradiennya itu didapatkan dari dy per dx dengan memasukkan nilai X2. Dan ini bisa diketahui karena bentuknya seperti itu. Dan juga nilai M-nya itu pasti positif. Kenapa? Karena memang bentuknya adalah naik ke atas. Beda dengan yang di sini. Nah, masih dengan konsep M. Nah, secara grafik itu sangat jelas bagaimana yang dimaksud dengan dy per dx. Nah, ini adalah persamaan yang berupa persamaan kuadrat ya, quadratic equation. Nah, apakah untuk persamaan yang lebih kompleks, misalkan pangkat 3, apakah konsep ini masih berlaku? Jawabannya adalah iya. Jadi saat Anda misalkan ketemu satu persamaan yang rumit, misalkan Y sama dengan, misalkan ya, untuk persamaan yang lain lagi, misalkan Y sama dengan, misalkan ini, X pangkat 3, min 3X kuadrat, plus 7. Nah ini kan pangkat 3 ya.
apakah ini ketika kita diminta mencari dy per dx-nya, ya, apakah juga menghasilkan konsep M juga? Ini pun masih berlaku, saudara-saudara. Jadi tetap untuk persamaan model apapun, saat kita mendiferensialkannya, melakukan diferensial terhadap persamaan tersebut, itu akan selalu menghasilkan yang namanya gradien. Gitu. Nah, untuk permasalahan ini kita akan coba contoh yang ada pada example 2 yang ada di materi P13 ini. Ya, coba sekarang dibuka example 2-nya. Silakan dibuka. Tolong dibacakan di sana. Example 2 itu ada di halaman berapa itu? Halaman 6 ya, halaman 6. Oke, saya kembali ke kepada materi presentasi lagi. Oke, example 2. Nah, lihat ya, di example 2 ini kita pakai example 2 karena yang example 1 sudah kita bahas. Jadi sekarang kita masuk ke example 2 ya, karena example 1 itu tentang persamaan kuadrat. Kalau Anda lihat, example 1 ini tentang persamaan kuadrat kan? Lihat ini, persamaan kuadrat ya. Dan ini sudah kita contohkan. Nah, bagaimana dengan persamaan yang pangkat 3? Apakah konsep gradien ini masih juga berlaku? Apakah dy per dx juga masih berkaitan dengan berkaitan dengan konsep M atau gradien? Jawabannya adalah iya. Kita lihat sekarang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, contoh ini, coba kita baca dulu pelan-pelan ya. Example 2. Jika diketahui, Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Kalau kita mau pakai cara berpikir yang tartil, ini persamaan ini itu pasti punya visualisasi kan. Dia bisa divisualkan dalam bentuk grafik. Oke, nanti kita lihat ya. Kita akan visualkan dalam bentuk grafik. Tapi kita akan baca dulu. Bisa nggak kita perkirakan seperti apa sebenarnya persamaan ini? Dan kalau kita mendiferensialkan, seperti apa diferensial dari persamaan ini? Bisa kita pakai diferensialnya itu untuk mengenali atau memahami sifat-sifat dan karakter dari persamaan ini tanpa kita menggambarnya. Meskipun nanti kita akan gambarkan juga ya. Tapi kita coba kalau kita diferensialkan, diferensial dari persamaan ini, itu kita bisa dapat informasi apa? Ya, sehingga kita punya gambaran si persamaan ini grafiknya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi persamaan Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7, jelas dia bentuknya grafik. Cuman grafiknya kita belum paham seperti apa. Di sini kita diminta find the values of X. Jadi kita diminta mencari nilai X-nya yang menyebabkan gradiennya, the gradient of the curve, at which the gradient of the curve, yang menyebabkan gradien atau kemiringan dari kurva itu, gradient of the curve is 24. Jadi yang menyebabkan kemiringannya atau gradiennya itu 24. Nah, lagi-lagi di sini, ketika ditanyakan gradient of the curve atau M, ini semua adalah tentang apa? Diferensial. Bahwa gradient of the curve itu adalah tentang M, saudara-saudara. Ini adalah persamaannya. Persamaan ini ketika ditanyakan gradient of the curve, jadi yang ditanyakan adalah M. M itu didapat dari apa? dy per dx. Nah, itu jelas. Ya, kalau ditanya gradient of the curve, yang ditanya adalah dy per dx. Karena diferensial itu jelas menggambarkan konsep kemiringan. Jadi dy per dx atau diferensial itu menggambarkan kemiringan dari persamaan itu. Nah, yang ditanyakan, karena grafik itu bentuknya kurva itu melengkung kemana-mana yang kita belum tahu, tentu di
setiap titik nilai M-nya berbeda-beda. Tadi saya sudah tunjukkan di lembar kosong tadi saat membahas yang pangkat 2. Kadang-kadang plus, kadang-kadang minus. Nah, ini yang ditanyakan, coba cari nilai X-nya saat kemiringannya itu 24 atau M-nya itu 24 atau gradiennya itu 24. Nah, itu pertanyaannya. Nah, sebelum menjawab ini, kita harus form di sini harus pasti paham kalau ditanya tentang gradien berarti Anda harus menemukan, harus menentukan, mencari dy per dx-nya. Nah, dy per dx itu artinya y-nya itu yang mana? Ya ini. Y yang kita cari adalah diferensial dari X pangkat 3 min 3X kuadrat gitu ya, plus 7. Ini yang kita cari. Ya, itu yang kita cari saudara-saudara. Nah, terhadap siapa? Terhadap dx. Nah, itu ya. Oke, itu yang kita cari sebenarnya. dy per dx ini adalah y yang itu. Y yang X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Nah, kalau sudah begini, nah, kemarin masih ingat bagaimana pola atau rumusnya kalau kita punya persamaan Y sama dengan X pangkat N gitu ya, maka dy per dx-nya adalah berapa? Ayo saya tulis lagi nih. Sama dengan D terhadap X pangkat N gitu ya. D X pangkat N terhadap dx. Nah, sama dengan berapa? Nah, karena ini X pangkat N terhadap dx, udah X dan X sudah sama ini ya, maka N-nya taruh di depan, sandingkan dengan X, karena ini adalah X pangkat N, N-nya taruh di depan, NX, pangkat yang dikurangi 1. Gitu ya. Contohnya kalau misalkan Y itu sama dengan X pangkat 3, itu jelas ya. Maka dy per dx-nya adalah, bisa langsung dicari di situ. Berapa? 3-nya turun ke depan, kalikan X tentunya, pangkatnya 3 kurang 1 yaitu 2. Nah, begitu juga ketika kita punya X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Maka kita selesaikan satu-satu. Pertama kita cari dulu yang X pangkat 3 dulu ya. Berapa itu? Dx pangkat 3 terhadap dx. Sama. 3 turun ke depan. X pangkatnya 3 kurang 1 yaitu 2. Nah, gitu. Masuk yang berikutnya. Suku berikutnya min 3X kuadrat. Karena ini min, ya ditulis min di sini ya. Sama. Nah, ini kan pangkatnya 2. Di depan sini ada angka 3, berarti 2 kali. Nah, gitu ya. Kali berapa? 3X tentunya. Karena memang itu 3X kuadrat kan. Nah, sementara pangkatnya ini 2 kurang 1. Jadi pangkat 1. Pangkat 1 nggak pernah kita tulis. Tapi kita tulis saja nggak apa-apa. Adapun yang bagian ketiga, jika Anda temui sukunya ini tidak ada variabelnya, hanya bilangan saja atau konstanta saja, maka dia otomatis langsung 0. Karena kalau konstanta didiferensialkan, mendiferensialkan angka atau konstanta, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Sehingga M-nya, M kita bisa dapatkan berapa diferensial dari ini X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Artinya kemiringannya, dy per dx-nya, kemiringannya adalah berapa ini? 3X kuadrat dikurangi 6X. Inilah gradient of the curve yang kita cari. Loh Ustaz, kok tidak berupa angka? Masih berupa persamaan? Kuadrat pula? Iya betul. Nilai M dari kurva ini tergantung nilai X yang ada. Saat X-nya 0, M-nya 0. Betul ya? Saat X-nya 0, M-nya 0. Saat X-nya 1, beda lagi nilainya. Saat X-nya 2, beda lagi nilainya. Gitu kan? Nah, itulah kenapa ketika kita ya mencari gradien dari sebuah kurva, selain kurva yang berbentuk linier, itu menghasilkan nilai M yang berbagi-bagi. Nilai M-nya beda-beda. Nah, sudah. Dari sini kita sudah dapatkan ini konsep gradien yang mendasari pertanyaan ini. Di sini dikatakan, find the values of X. Anda diminta mencari nilai X, which the gradient of the curve is 24. Jadi berapa ya? Gitu kan pertanyaan adalah berapa ya X supaya M-nya itu atau gradient itu sama dengan 24? Maka ini dari M sama dengan 3X kuadrat min 6X inilah ya.
di mana 3x kuadrat min 6x inilah. Ini nilai M-nya 24. Jadi saat M sama dengan 24, ya, itu artinya apa? Ya udah, berarti 24 sama dengan 3x kuadrat min 6x. Inilah persamaan yang harus kita selesaikan. Ruas kirinya 24, ruas kanannya 3x kuadrat min 6x. Find the x. Kalau find the x itu artinya berarti, atau find x itu artinya kita disuruh solving the equation. Disuruh menyelesaikan persamaan. Oke, nah perhatikan, karena ini persamaan, kanan kirinya bisa kita lakukan perkalian dengan bilangan yang sama. Kalau pembagian juga bilangan yang sama. Dikurangi pun harus dikurangi bilangan yang sama kanan kirinya. Nah karena di sebelah kanan dan kirinya itu bisa kita lakukan ya perkalian atau pembagian. Misalkan yang kiri bisa bagi 3, maka yang kanan juga harus kita bagi 3. Jadi 3x pangkat 2 ini pun kita bagi dengan 3. Karena sebelah kiri kita bagi 3 kan? Nih. Nah yang kanan pun juga kita bagi 3. Kenapa saat kita bagi 3? Karena itu angka 24, 3, dan 6 itu ada kelipatan yang sama, yaitu 3. Sehingga saya bisa menyederhanakan ruas kiri dan ruas kanannya dengan cara dibagi 3. Jadi kanan kirinya sekarang menjadi berapa itu? Yang kiri menjadi 8, yang kanan menjadi x kuadrat, gitu ya. Gitu kan? Yang sebelah kanan lagi min 6x bagi 3 itu menjadi 2x. Ya, jadinya kalau sekarang saya tukar yang kiri kurangi 8, 8 kurang 8, maka yang kanan juga saya kurangi 8 kan. X kuadrat min 2x min 8. Atau kalau saya putar, akhirnya menjadi x kuadrat min 2x, gitu ya, min 8 sama dengan 0. Dah, karena 8 min 8 sama dengan 0. Begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kan kita belum menemukan x ya Ustadz. Nah, yang disebut dengan menemukan x itu adalah dari x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 yang merupakan awal yang merupakan ini, ya kan, ini kan menjadi bentuk ini, menjadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, inilah yang akan kita solving. Nah, masih ingat bagaimana solving? Kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Bagaimana kita mensolvingnya? Artinya menemukan x yang sesuai, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri, kalau dimasukkan nilai x itu akan sama dengan ruas kanan, yaitu 0. Nah, kita bisa menggunakan teknik yang namanya faktorisasi, factorization. Nah, ingat apa itu factorization? Materi sebelum UTS, temukan dua bilangan, ya, seperti itu ya. Seperti ini kan faktorisasi, di x kita taruh di sini, x kita taruh di sini. Temukan dua bilangan jika dikalikan sama dengan min 8. Nih, jika dikalikan sama dengan min 8, tapi kalau dijumlahkan sama dengan min 2. Bilangan apakah itu? Berapa dan berapa kira-kira? 4 dan 2. 4 plus 4 plus 2 ya, nggak mungkin dong. Plus 4 kali plus 2 kan plus 8, itu kan min 8. Min 4 plus 2. Nah, min 4 plus 2. Jadi x min 4 dan x plus 2. Betul ya? Min 4 kali plus 2 kan min 8 tuh. Min 4 plus 2, min 2. Oke, berarti ini ya. Maka kita udah punya solusi sekarang. X min 4 itu sama dengan 0. Atau or x plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita punya dua solusi sekarang. X-nya yang berlaku adalah x sama dengan 4 atau or ya x sama dengan min 2. Inilah solusi yang ditanyakan. X berapakah yang menyebabkan M-nya sama dengan 24? Nah, kalau mau mengecek betulkah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2 ini menyebabkan M-nya sama dengan 24, masukkan saja kemari. Masukkan saja ke sini. Ke sini nih, ke M ini. Saat M-nya sama dengan 24. Boleh diperiksa, ya. Kita coba sekarang. Coba untuk X, ini cek ya. Nah, kita untuk cek supaya Anda yakin.
Nah, kalau X sama dengan 4, coba kita masukkan ke berapa tadi? Nilai M-nya ya. M sama dengan berapa tadi? Berapa? 3X kuadrat min 6X kan? Gitu ya. Jadi berapa ini M-nya? M-nya sama dengan 3 kali 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4. Gitu ya. Berapa hasilnya? Maka M-nya sama dengan, apakah M-nya 24? 4 kuadrat kan 16. 16 kali 3, 40 adalah 48. Dikurangi 24. Ternyata kita dapatkan M-nya berapa? Ternyata benar bahwa M-nya adalah 24. Betul ya? Untuk M sama dengan 4, betul M-nya 24. Nah, begitu. Nah, bagaimana dengan X sama dengan min 2? Untuk X sama dengan min 2, masukkan saja ke M sama dengan 3 kali min 2 kuadrat, karena 3X kuadrat ya. Ingat ini, M-nya X-nya adalah min 2. Dikurangi 6 kali X, X-nya adalah min 2. Kita dapatkan M-nya sama dengan, ya, ruas kiri M, ruas kanannya 3 kali min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 3, 12. Min 6 kali min 2 plus 12. Ternyata M-nya juga sama dengan 20. Jadi betul ya, terbuktikan bahwa X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2, itulah nilai X yang menyebabkan, apa tadi? Nilai X yang menyebabkan, find the value of X kan, nilai X yang menyebabkan gradient of the curve atau M-nya sama dengan 20. Oke, secara abstraksi aljabar ini abstrak ya, karena kita belum bicara grafiknya seperti apa. Bisa dipahami atau bisa diikuti, saudara-saudara? Oke, baik. Nah, untuk memperjelas lagi, kita akan coba lihat seperti apa visualisasi dari grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Supaya kita bisa tahu yang dimaksud M sama dengan 24 didapat saat X sama dengan min 2 dan 4 itu seperti apa sih? Maka mau nggak mau kita harus apa? Harus membuat dulu grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7 kan? Ini harus kita buat dulu grafik. Nah, saatnya kita pakai oke, ini tolong diingat-ingat ya, yang kita temukan X-nya tadi berapa? X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Sedangkan di prediksinya berapa tadi? 3X pangkat 2 min 6X. Dari persamaan yang ada ini, equation-nya adalah apa? Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Nah, sekarang kita akan coba visualisasikan pakai Microsoft Excel supaya bisa kita lihat sama-sama. Seperti apa sebenarnya M sama dengan 24. Kok bisa M sama dengan 24 didapat saat X sama dengan ada dua nilai. Ada X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Nah, oke. Saya stop sharing dulu. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya ya. Silakan dibuka materi diferensial 2 yang ada di grup. Yaitu, silakan itu dibuka dulu. Ini sudah jadi, tapi kita akan bahas satu demi satu dulu ya. Oke, saya akan bahas dulu satu demi satu dulu. Oke, ini saya kosongkan dulu ya. Buang dulu. Set. Nah, soal yang kita gunakan adalah apa tadi? Persamaannya apa tadi? Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Itu yang akan kita coba visualisasikan kan, grafiknya seperti apa. Ya, oke. Meskipun kita pakai Excel, Excel ini bermanfaat buat Anda membantu memvisualisasikan konsep-konsep aljabar ini. Tapi nanti dalam ujian NCC global, ujian global itu tidak diperkenankan pakai komputer, semua pakai tulis tangan. Semua pakai tulis tangan, tidak pakai komputer. Artinya yang dinilai adalah coret-coretan tangan kalian. Ya, tapi selama belajar, proses belajar, jelas komputer tidak dilarang. Nah, saya mengajak Anda memanfaatkan ini untuk lebih memanfaatkan Excel ini, komputer ini, aplikasi komputer ini untuk membuat kita makin paham apa itu konsep-konsep aljabar, khususnya yaitu diferensial ini. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan.
Nah, kemarin saat kita belajar bagaimana cara membuat grafik, saya mengajakmu untuk selalu menggunakan nilai-nilai X yang dekat dengan 0. Artinya dekat dengan 0 itu nilai-nilainya yang apa? Yang mudah gitu ya. Dekat dengan 0 itu seperti 1, 2, min 1, min 2, min 3, 3, 4. Ini adalah nilai-nilai yang dekat dengan 0. Ya, itu X yang kita pilih. Kenapa? Karena kita akan membuat pasangan titik X, Y kan? Ya, X, Y tadi ya. Oke, itu satu. Ya. Saya pilih min 3, min 2, min 1 atau nanti nilai berapapun boleh. Anda silakan pilih. Karena pakai Excel jadi kita bisa pilih berapapun juga bisa ya. Bahkan 10, 20 titik juga bisa. Excel mudah kok asal kita bisa memanfaatkannya. Oke. Pertama di dalam persamaan itu ada X pangkat 3, maka kita letakkan X pangkat 3 di baris berikutnya. Kita hitung nilai X3, kita pangkatkan 3. X3 pangkat 3 itu Anda bisa pakai rumus ini nih, ya. Topi, Anda bisa tahu kan, ada tombol topi di angka 6, tombol 6 Anda itu tuh ada lambang begini tuh. Jadi untuk memanfaatkan pangkat itu Anda bisa pakai itu. Ya, tombol 6 kalau Anda tekan shift itu 6 tuh di atasnya ada topi kan. Nah, Anda tekan shift 6, angka 6 maksudnya, itu akan ada lambang topi seperti head ya, topi. Itu artinya pangkat saudara-saudara. Jadi X pangkat 3 itu artinya kita kalau tekan begini itu artinya dipangkatkan 3. Jadi min 3 pangkat 3 itu artinya. Jadi min 3 pangkat 3 itu artinya min 3 kali min 3 kali min 3 kan. Berapa hasilnya? Min 27. Karena min 3 kali min 3 9. 9 kali min 3 jelas min 27. Nah, Anda bisa copy saja ini rumus ini. Klik kanan, copy gitu ya. Letakkan di sini, paste. Jadinya min 8. Di sini min 7, min 1 ya, dan seterusnya. Ketemu itu. Ya, artinya min 27 ini adalah min 3 pangkat 3. Min 8 ini min 2 pangkat 3. Min 1 ini min 1 pangkat 3. 0 ini dari 0 kali 0 kali 0. 1 ini dari 1 kali 1 kali 1. 8 ini 2 kali 2 kali 2. Kan gitu ya. Dah, itu X pangkat 3 kita dapatkan. Oke. Nah, saya minta Anda coba pakai ini Excelnya, coba langsung ya, ikuti, jangan cuma dilihat saja, silakan dicoba. Nah, bagaimana dengan yang min 3x kuadrat? Min 3x kuadrat ini artinya apa min 3x kuadrat? Tentu min 3 kali x kuadrat. Jadi min 3 ini kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Ini kita kuadratkan dengan cara yang sama tadi ya. Ini kan dikuadratkan dulu kan, pakai tanda topi begini, itu kan dikuadratkan. Tapi dikalikan dengan min 3, berarti kita kalikan dengan min 3 begini. Nah, gitu ya. Min 3 dikalikan X kuadrat. Ini maksudnya. Min 3 X kuadrat itu artinya min 3 dikalikan min 3 dikuadratkan. Karena min 3-nya adalah variabel ya. C6 ini adalah X-nya. Ya. Kalau kita enter hasilnya juga 27. Loh kok sama Ustaz hasilnya? Coba aja. X kuadrat, X-nya min 3 pangkat 2 berapa? 9. Karena min 3 kali min 3 sama dengan 9. Kali lagi min 3 di depannya, jadi min 27. Nah, ini kamu bisa copy saja ini, ya, rumus ini. Copy, nah, letakkan di sebelahnya. Dapat itu min 12, gitu ya. Sebelahnya lagi, min 3. Ya, rumusnya bisa Anda copy seperti ini. Oke? Nah, jadi 0 ini dapat dari mana? Nah, min 3 kali 0 pangkat 2. Min 3 dapat dari mana? 1 min 3 kali 1 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan angka 7? 7 itu adalah konstanta. Maka di semua nilai X dari min 3 sampai 4 ini nilainya sama terus, yaitu 7. Karena konstanta. Itulah yang disebut dengan konstan. Ya, konstanta. Nah, setelah itu baru kita masukkan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Artinya ini dijumlahkan semua ini. Min 27 tambah min 27 tambah 7. Kalau pakai rumus bagaimana? Sama dengan ini kan, ditambahkan bawahnya, ditambahkan lagi bawahnya lagi. Ya, sehingga kita dapatkan berapa itu? Min 47 saudara-saudara. Nah, saat X-nya sama dengan min 3, X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7 adalah min 47. Dan ini sama dengan Y, kan gitu ya. Y sama dengan ini, maka nilainya Y adalah itu. Gitu ya. Y-nya sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7.
Jadi sekarang kita punya pasangan titik berapa itu? Pasangan titiknya adalah 3,4 min 47. X-nya adalah 3 min 3, Y-nya adalah min 47. Nah, dengan cara yang sama kita hitung untuk saat X sama dengan min 2. Kita dapatkan ini min 13, 3, 7, 5, 3, 7, 23. Dan nilainya Y-nya pun sama. Jadi saat X sama dengan min 2, Y-nya adalah min 13, saat min 1, 3, 7, 5, 7, dan 23. Gitu ya. Nah, sehingga kita sekarang punya pasangan titik X, Y. X-nya ini, berarti kan, Y-nya ini. Ya. Nah, ini kita buat, kenapa Ustadz buat dalam bentuk tabel yang berbeda? Supaya kita bisa langsung pakai rumus atau fasilitas yang ada di Excel untuk kita manfaatkan untuk membuat yang namanya grafik. Apa? Grafik. Ya, kita buat grafik. Artinya titik-titik yang ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 buah titik. Ini bisa kita langsung plot dalam bentuk grafik yang lebih rapi dan lebih bagus. Lebih akurat pula. Nah, oke, jadi caranya gimana? Ini jangan lupa disorot ya. Disorot itu artinya diselect seperti ini. Diselect ya. Disorot seperti itu. Kelihatan itu disorot. Ini sedang disorot nih ya. Nah, setelah disorot, di Excel itu ada menu namanya Insert Chart. Insert Chart, kamu bisa pakai di sini Insert. Oke. Ini ada menu Chart di situ. Nah, di sini ada Scatter, itu yang paling atas ya. Nah, ini ada menu. Kita ulangi, Insert, Chart. Di sini ada, nah ini, lihat. Bisa kelihatan ya? Scatter di situ. Oke, ulangi. Setelah diselect seperti ini, Insert. Di sini ada Chart. Pilih yang paling kiri atas, Scatter. Kita klik. Nah, maka titik-titik yang sejumlah 8 itu akan masuk ke sudah masuk ke dalam titik-titik yang ada di grafik. Bisa kelihatan? Ya, jadi tapi nanti kalau dalam ujian kalian nggak boleh pakai ya. Nah, Anda tetap harus garis-garis juga gitu ya, meletakkan titik-titik tadi. Jangan sampai salah meletakkan titiknya. Ya, nah, kalau pakai Excel cepat sekali, mudah ya. Nah, kita lihat sekarang titik-titik ini apakah betul nilainya sama dengan itu, kita bisa lihat ya. Anda bisa lihat itu nilainya berapa, kita lihat. Tuh ya, nilai-nilainya tuh. Udah sama ya, min 3,47 gitu kan. Nah, bisa lihat tuh. Di titik ini adalah min 3,47 tuh, min 3,47. Dan di sini berapa itu? Min 2,13. Gitu ya. Jelas ya, min 2,13. Kalau di sini berapa? Berapa itu? Min 1,3. Kalau yang di sini 0,7 gitu ya. Kalau di sini 1,5. Yang ini 2, maaf. Yang ini 2,3 gitu ya. Kalau ini 3,7. Nah, ini adalah 4,23. Nah, titik-titik inilah yang kita plot di sini. Dan pakai Excel mah udah sangat mudah sekarang ya. Oke. Nah, jadi sekarang Ustadz biasanya kan kita langsung buat grafiknya aja Ustadz, pakai kalau manual langsung kita garis aja ya, titik-titik itu kita hubungkan kan. Langsung aja pakai spidol, seret, udah itu jadi itu. Nah, gimana kalau di Excel supaya gambarnya mulus gitu ya? Jadi kita nambah titik-titik tambahan yang lebih banyak lagi supaya bentuknya mulus. Ini bentuknya seperti apa nih? Yang jelas bukan parabola ya. Bukan seperti X kuadrat. Kalau X kuadrat kan bentuknya parabola, jelas itu. Kalau ini jelas bentuknya kayak apa? Kalau kamu sebut gambar ini seperti gambar apa? Pelana kuda, saudara-saudara. Betul nggak? Pelana kuda. Ya, gambar ini gambar pelana kuda. Nah, di Excel untuk membuat grafik ini menjadi lebih mulus, lebih nyambung ya. Anda bisa memanfaatkan namanya menu
trend line. Ya, Anda bisa menggunakan menu trend line. Ya, oke, saya akan kasih warna dulu beda deh supaya kelihatan. Oke. Anda bisa gunakan menu trend line, saudara-saudara. Trend line itu menu untuk kita bisa pakai untuk menggambarkan grafik itu lebih bagus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita akan coba menghubungkan titik-titik ini dengan memanfaatkan menu trend line. Ingat bahwa ini adalah pangkat 3 ya. Grafik ini itu grafik pangkat 3. Lihat ini kan pangkat 3 kan? Nah, maka nanti trend line-nya itu kita pakai trend line yang pangkatnya pangkat 3 atau ordernya polinomial derajat 3. Nah, menu trend line polinomial derajat 3 itu bisa Anda dapatkan, bisa Anda pakai, manfaatkan di menu chart design. Nah, ini di atas itu ada menu chart, tapi klik dulu ya di ini ya, di bagian grafik ini, itu ada menu chart design. Di sebelah kiri ada add chart element. Ya, kelihatan itu di sana. Lalu ada menu trend line di paling bawah, trend line tuh di sini, trend line. Lalu di bagian paling kanan bawah ada menu more trend line option. Kenapa more? Karena yang akan kita setting nggak ada di situ. Settingan polinomial itu ada di more trend line option. Kita klik di situ, maka di kanan ini akan muncul pilihan, berbagai pilihan. Kalau Anda pilih linear, maka garisnya ini menjadi lurus. Padahal kan ini bukan linear jelas ya. Salah kalau Anda membuat linear di sini karena bentuknya bukan garis lurus ini. Ya, pilihlah yang polinomial di sini. Nah, polinomial pun di sini ordernya bisa Anda ganti menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Tapi pilihlah yang sesuai dengan persamaan ini. Persamaan ini adalah pangkat 3. Maka pilih ordernya order 3. Nah, seperti ini, 3. Ya. Nah, di situ udah kelihatan bentuk grafiknya menjadi lebih mulus. Ya, jadi gunakan menu apa tadi? Menu trend line. Nah, di sini meskipun ini tidak ada di materi NCC, tapi inti dari kita belajar matematika adalah kita memahami konsepnya secara utuh sampai ke visualisasinya. Karena matematika itu meskipun abstrak, dia bisa divisualkan. Nah, Excel kita manfaatkan untuk itu. Mestinya materi ini itu diajarkannya di materi aplikasi komputer kalau di KPI ya, di KPI MD itu, dan materi dan mata kuliah lain mungkin aplikasi komputer diajarkan, mestinya Excel diajarkan sampai ke sini mestinya. Tapi nggak tahu mungkin Anda diajarkannya mungkin yang lain ya. Tapi saya kasih tahu bahwa Excel kalau Anda eksplorasi lebih jauh itu bisa dipakai untuk belajar apapun. Ya. Nah, salah satunya belajar konsep-konsep aljabar seperti ini. Oke, intinya dari langkah-langkah tadi, kita sudah bisa memvisualkan grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Jelas ya? Kita sudah bisa membuat itu. Ya, oke. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Terutama tentang memvisualkan ini. Kita belum membahas tentang diferensialnya ya, karena soal tadi kan yang jelas persamaan ini, setelah kita visualkan, kita diminta menentukan apa tadi? Tentukan X yang nilai M-nya adalah 24. Tentukan nilai-nilai X yang gradient of the curve-nya sama dengan 24. Nah, gimana ini caranya Ustadz menentukan nilai gradiennya 24 itu X yang mana? Kan gitu kan pertanyaannya. Find the X at which the gradient of the curve is 24. Temukan X yang menyebabkan nilai gradiennya atau nilai M-nya sama dengan 24. Oke. Setelah kita mampu memvisualkan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7 ini, ya, yang disebut dengan Y sama dengan X pangkat 3 itu adalah ya grafik ini ya. Oke, sebentar saya akan kopikan dulu. Nah, ini saya copy dulu. Sorry. Saya akan kopikan dulu. Nah ini. Jadi persamaannya adalah
Yang dimaksud dengan Y sama dengan X pangkat 2, X pangkat 3 maaf, kali 3X kuadrat, ini adalah yang ini nih. Si garis biru inilah yang namanya, yang berbentuk kurva pelana ini, itulah Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Supaya Anda bisa firm di sini, pasti di sini, inilah yang dimaksud dengan Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7. Yang warna biru itu. Ya, yang warna biru itu saudara-saudara. Oke, jadi grafik inilah yang warna biru. Udah? Jadi sebenarnya grafik ini adalah kumpulan titik-titik yang bentuk pola tertentu. Ya, grafik ini punya gradien. Nah, jelas itu ya. Kurva ini punya gradien. Persamaan ini punya gradien. Nah, gradiennya itu ditentukan dengan mencari dy per dx-nya, bukan? Yang kita kenal dengan istilah M. Nah, dy per dx tadi sudah kita hitung. Bahwa dy per dx-nya adalah berapa tadi? Dy per dx-nya adalah ini kan? Dy per dx-nya adalah M-nya itu dicari sama dengan berapa? 3x kuadrat min 6x. Udah ya, kita ketemu ini kan? Dy per dx-nya adalah 3x kuadrat min 6x. Nah, pertanyaannya adalah saat M-nya 24, X-nya itu berapa? Karena tadi ditanyakan itu. Find the X at which the gradient of the curve is 24. Nah, berarti kita harus cari nilai M untuk setiap nilai X yang kita punya ini. Mulai dari X-nya sama dengan min 3, min 2, min 1 gitu ya. Kita coba ya. Nah, kita coba ya, kita cari dulu. Kita mulai dari nilai-nilai saat X sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Artinya titik-titik ini dia punya M, dia punya gradien di situ. Nah, bagaimana caranya? Masukkan saja nilai M dengan cara, carilah nilai M dengan cara memasukkan nilai X yang berbeda-beda ini. Nah, saya sudah siapkan dan kita sudah punya kan tabel ini ya. Tabel yang ini. Nah, tabel yang X dan Y ini. Nah, kita bisa pakai untuk mencari nilai M-nya. Karena M-nya kita tahu, dy per dx-nya sebagai M ini adalah 3x kuadrat min 6x. Maka kita bisa cari nilai M di saat X sama dengan 3. Gitu ya. Maaf, sama dengan min 3. Nah, berapa M saat X sama dengan min 3? Berapa di sini? Dari mana dapat 45? 45 ya jelas karena 3 kali X kuadrat. X-nya min 3 kan? Min 3 kuadrat jadi 9. 9 kali 3, 27. Lalu min 6 kali X. X-nya min 3. Min 6 kali min 3 plus 18 ini ya kan? 18 ditambah 27. 45. Jelas ya? 45 di situ. Jadi saat X sama dengan min 3, M-nya adalah 45. Saat X sama dengan min 2, M-nya adalah 24. Oh, ketemu itu Ustaz? Ya betul, ketemu. Karena yang kita cari memang itu saat M-nya 24, X-nya berapa? Oh, X-nya adalah min 2. No, ketemu kan di sini karena M-nya kita hitung. 24 ternyata X-nya min 2. Nah, saat X-nya min 1, kita masukkan 3X kuadrat, 3 kali min 1 kuadrat. 3 dikurangi 6 kali min 1, tambah 6, 9. Gitu ya. Ini positif, ini positif, ini positif. Kelihatan kan? Oh, kalau positif berarti naik dong Ustaz kemiringannya. Oh iya jelas. Karena nilai M-nya positif. Ingat nilai positif negatif pada gradien ya. Kalau positif itu naik, kalau negatif itu tuh turun. Nah, saat X sama dengan 0, di sini nilai M-nya 0. Apa artinya 0 itu? 0 itu artinya kalau kita gambarkan pakai garis, ya kalau kita gambarkan pakai garis, jadi M itu ini kan naik begini nih, naik gitu ya. Lalu yang satu lagi mungkin ini masih naik tapi agak miring begini gitu ya. Nah, kalau yang ini masih naik tapi bentuknya mungkin agak turun sedikit gitu ya. Masih agak naik. Tapi masih naik. Ya, masih naik. Nah, kalau yang ini, kalau yang 0 berarti gimana kondisinya? Kemiringannya itu. Kemiringannya berarti nggak naik, nggak turun, artinya rebah begini kan? Nggak naik, nggak turun. Nah, begitu kan? Nah, pada saat di sini, min 3 berarti bukan lagi naik, tapi apa? Turun.
Nah, turun begini, mulai miring diturun. Saat dia sama dengan 0, dia rebah, nggak naik, nggak turun, datar aja gitu ya. Nah, pada saat ini, pada saat X sama dengan 1 dia min 3, saat sama dengan 2, dia 0 lagi, berarti sama dengan yang di sini. Nah, gitu ya, kemiringannya maksudnya, landai lagi. Dan di sini jadi 9, mulai naik lagi, gitu ya. Bahkan di sini 24, ini naik. Jadi kita bisa punya gambaran, saat X sama dengan min 3, naik tajam. Saat min 2, mulai naik tapi nggak terlalu tajam. Min 1, mulai jadi naik biasa. 0, rebah, tidak naik, tidak turun. Nah, seperti itulah fungsi dari dy per dx. Nilai-nilai ini itu menggambarkan bagaimana kemiringan dari kurva tersebut. Sehingga kalau kita saksikan di grafiknya, nilai-nilai ini coba perhatikan. Grafiknya Anda perhatikan betul-betul di sini. Saat X-nya sama dengan min 3, kan di sini ya. Min 3 di sini ya. Coba saya putar dulu ini. Coba min 3 kan di sini kan? Tuh min 3 ya. Ini min 3, min 2, min 1, 0 sampai 4 di sini. Min 3 titiknya di sini kan? Coba Anda perhatikan baik-baik. Bagaimana kondisi grafiknya? Di sini M-nya 45 loh. Perhatikan nih, 45. Ya kan? 45 itu artinya apa? Garisnya ini tajam sekali. Garis di sini ini tajam sekali. Ya, garis di sini ini tajam sekali. Jadi kalau kita gambarkan garisnya, ini kalau saya buat di sini ya. Ini kalau ini saya ilustrasikan garisnya itu di sini. Garis yang melalui titik itu, ya. Ini tajam sekali saudara-saudara. Seperti ini kan. Nah, gitu. Ya. Sampai seperti itu bentuknya. Tuh. Ya, bisa kelihatan di situ? Seperti ini ya. Nah, ini 45 karena memang tajam sekali saat X sama dengan 3. Nah, saat X sama dengan 2 bagaimana? Min 2 bagaimana? Di sini kan? Nah, ini di sini. Bagaimana saat X sama dengan min 2? Di situ didapatkan 24. 24 itu juga masih tajam. Ya, naik pula. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti garisnya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itulah. Ya, itu kan mirip ya, begitu ya. Dan ini nilainya 24 ini, kemiringannya 24 ini sama dengan saat X sama dengan berapa? Ini kan min 2 di sini ya. Saat sama dengan X sama dengan berapa? 4. Nah, artinya kemiringannya ini sama, begitu juga yang terjadi di sini. Nah, begitu tuh. Jadi nilai-nilai dy per dx untuk X yang berbeda-beda ini, itu kita memiliki gambaran ternyata grafiknya itu bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan pada X sama dengan min 1, di sini berapa nilainya? 9 kan? 9 itu masih naik ya. 9 itu masih naik. Jadi kalau kita geser dia kemari, gitu ya. Nah, ini bentuknya naiknya ya seperti inilah. Nah, gitu ya. Dia menyinggung di garis itu. Nah, gitu ya. Agak naik. Nah, yang menarik adalah saat sama dengan 0. Saat X sama dengan 0 di sini. Berarti di titik ini nih. Tuh, di titik ini. Saat X sama dengan 0. Lihat ini di titik ini. Dia ternyata nilai M-nya 0 juga. Ya kan? Nilainya 0 di sini. Artinya dia rebah. Betul nggak rebah? Kalau kita lihat, emang rebah, saudara-saudara. Ya. Jadi garis yang menyinggung titik itu, posisinya tuh miringnya bukan miring lagi, tapi rebah begitu. Tuh, kayak gitu. Ya. Jadi per dx di X sama dengan 0 itu 0. Artinya nggak naik, nggak turun. Nah, itu berbeda lagi saat X sama dengan 1. Saat X sama dengan 0, saat X sama dengan 0, M-nya 0. Saat X sama dengan 1, M-nya min 3. Loh, min 3 berarti turun Ustaz. Kita lihat, turun nggak? Jelas turun di situ. Kenapa? Tuh. Nggak mungkin rebah, karena masih motong ya, dia harus nyinggung. Nyinggung itu berarti nempel hanya di titik ini saja. Tuh, agak turun kan? Nah, agak turun sedikit lagi. Nah, gitu. Nah, kemiringannya min 3. Berarti turun kan? Jelas itu turun. Nah, ketika di X sama dengan 2, berarti ini X sama dengan 2, M-nya 0. Artinya saat X sama dengan 2, garis titik ini itu kemiringannya 0 sama dengan saat sama dengan 0 di sini. Nah, gitu ya. Tambah lagi. Di titik 2,3. Nah, bagaimana dengan di titik
3. Titik 3 tentu titik ini yang dimaksud ya, di 3,7 ya ini. Nah, dia nilainya sama dengan berapa ini? 9. Jadi sama dengan saat min 1. Jadi saat X sama dengan min 1, yaitu di sini. Jadi kemiringannya sama dengan garis ini. Nah, ini sama dengan di sini. Nah, seperti itu. Sampai kepada titik X sama dengan 4. Yang nilainya sama dengan min 2. Yaitu sama-sama kemiringannya adalah berapa ini? 24. Jadi kita tahu di sini dari grafik, oh M sama dengan 24 itu didapat saat X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Gitu ya. Bisa kelihatan di situ. Kalau pakai grafik jelas kita bisa temukan itu. Ya. Bisa kita temukan di situ. Jadi saat X sama dengan min 2 dan 4 itulah artinya di sini. Saat X sama dengan min 2 artinya di sini. Dan saat X sama dengan 4 itu kemiringannya atau dy per dx-nya sama nilainya, yaitu 24. Oke. Itu ya. Ini visualisasi dari soal yang ditanyakan. Bagaimana sebuah grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7 ketika kita diferensialkan untuk menemukan gradient of the curve-nya, itu kita bisa temukan nilai-nilai X yang M-nya adalah 24. Yaitu ada di nilai X sama dengan, yaitu ada di nilai X sama dengan 2, min 2, ini ya, dan X sama dengan 4. Oke, baik, saya kira itu untuk materi contoh example 2, dari mulai perhitungannya sampai visualisasinya. Ya, oke. Semoga ini bisa membantumu lebih memahami konsep diferensial, baik tidak pakai grafik maupun memakai grafik. Karena grafik ini sebenarnya membuat kita semakin afirmatif ya, makin jelas, clear gitu. Jadi mata kita betul bisa melihat apa itu yang disebut dengan dy per dx atau diferensial atau kemiringan atau gradient. Jadi what is the meaning of the gradient of the curve? Ya, the gradient of the curve bisa kita dapatkan dari dy per dx. Dan nilainya itu tergantung dari nilai x yang ditentukan. Di situ bisa dilihat bahwa di setiap titik nilai m-nya berubah-ubah. Itu baru di 8 titik yang ada kan, maka kamu bisa periksa di semua titik yang kamu pilih sehingga kita bisa tahu bagaimana grafik itu sebenarnya. Bentuknya apa. Dengan memanfaatkan konsep dy per dx-nya, kita bisa tahu bentuk grafik itu di tiap titik-titik yang kamu pilih. Sebagai sampel, sebagai contoh. Nah, Ustaz hanya mencontohkan 8 titik ini. Ya. Tapi sebenarnya sebuah kurva itu kan titiknya tidak terbatas kan? Karena X-nya bisa banyak sekali sehingga garisnya atau grafiknya itu nyambung. Membentuk kurva yang sangat seamless atau smooth atau mulus. Jadi di sini semoga konsep diferensial dengan bantuan Microsoft Excel bisa membuat Anda semakin memahami konsep diferensial dalam kaitannya gradient atau kemiringan dari kurva yang dicari. Kurva pun bisa kita gambarkan pakai Excel, mau pangkat 4 sekalipun bisa. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, Excel bisa bikin grafik pangkat berapa? Pangkat 6 masih bisa. Ya, pangkat 6 masih bisa. Kalau Anda lihat di sini, Anda bisa lihat di situ pangkat 6 masih bisa ya. Di sini bisa lihat. Ini kalau polinomial ini bisa dibuat sampai pangkat 6. Tuh. Yang mentoknya di pangkat 6. Jadi kalau Anda nanti membuat pangkat 6 masih bisa ya. Jadi X pangkat 6 gitu masih bisa. Jangan khawatir ya. Seperti itu. Oke, saudara-saudara, saya kira untuk contoh yang pertama ini cukup dulu. Sekarang kita lanjutkan kepada materi, yaitu tentang aplikasi dari diferensial tapi dalam konteks yang lebih umum, yang lebih real, yang lebih menuju pada realitas hari-hari yang kita
sering temui dan kita alami, yaitu tentang konsep kecepatan dan percepatan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai velocity and acceleration. Oke, saya stop sharing dulu. Kita kembali ke materi yang ada di PowerPoint ya. Saya coba kembali lagi. Silakan buka di slide 10 dan 11. Nah, ini dia. Yaitu tentang application of differentiation. Jadi aplikasi dari diferensial atau kalau kadang disebut sebagai differentiation, nggak ada masalah ya, differentiation, diferensial itu maksudnya sama. Oke, application of differentiation atau diferensial. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemui objek-objek yang mengalami perubahan posisi atau bergerak, istilahnya moving, ya. Jadi benda-benda, objek-objek yang bergerak dari sebuah titik ke titik yang satunya lagi. Benda itu bisa berupa mobil, bisa berupa kereta api, bisa juga bahkan peluru yang ditembakkan dari senapan atau pistol. Nah, benda yang bergerak ini, itu dia menempuh jarak tentunya. Menempuh jarak, karena berpindah dari titik A ke titik B misalnya. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini. Kalau ada sebuah, ini ya, ada sebuah titik A, lalu ada titik B di sini, gitu ya. Nah, dia bergerak, ada sebuah peluru, anggaplah ini peluru ya, peluru ditembakkan, dia bergerak dari A menuju B, gitu ya, menuju B. Maka peluru ini yang jelas dia mengalami perubahan, ada dua hal yang berubah di situ. Yang pertama, ada jarak yang ditempuh. Apa jarak itu dalam bahasa Inggris? Distance. Nah, distance itu dalam bahasa Inggris itu disingkat dengan S. Jadi ketika peluru ini mengalami perubahan tempat, ya, dari A ke B ini terjadi perubahan distance, perubahan jarak, perubahan distance atau jarak ya, jarak. Artinya ada DS di situ, ada perubahan jarak, kita singkat dengan DS. Nah, kalau sebelumnya dalam konsep diferensial yang sebelumnya Anda mengenal DY kan? Ya, artinya ada perubahan jarak. Dari awalnya tidak bergerak di titik 0 misalkan dari diam, terus maju sejauh 100 meter, berarti dari 0 meter menjadi 100 meter. Artinya ada 100 meter jarak yang dia tempuh. Ada DS di situ. Nah, saat menempuh DS ini, jarak ini, dia juga menempuh waktu. Ada waktu yang dia tempuh. Nah, waktu itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai time. Nah, time itu dilambangkan dengan apa? T ya, T. Nah, ada perubahan waktu juga di sini. Selain DS juga ada DT. Jadi selain DS ada DT. Nah, ini berlaku juga untuk benda-benda yang bergerak seperti misalkan mobil. Bayangkan mobil dari 0, titik 0 artinya diam. Dia bergerak sejauh atau selama 10 detik, berarti DT-nya 10 detik. Dari 0 detik ke 10 detik kan berarti ada jeda 10 detik. Tentu ada jarak yang ditempuh. Nah, dengan menggunakan konsep diferensial, ketika ada perubahan jarak DS, difference in distance DS, lalu terhadap perubahan yang ada kaitan dengan waktu yang ditempuhnya atau DT, difference in time, ya, ternyata dari konsep DS per DT adanya perubahan jarak di dalam waktu tertentu atau selama waktu tertentu, di mana jarak yang ditempuh dalam meter satuannya, dan yang waktu yang dipakainya selama menempuh jarak tersebut adalah second itu artinya detik. Nah, meter per detik ini ternyata menunjukkan satu konsep dari diferensial ini, dari mendiferensiasikan jarak terhadap waktu, ini ternyata adalah konsep velocity. Apa velocity? Kecepatan. Jadi kecepatan itu ternyata
merupakan diferensial dari perubahan jarak. Diferensial dari jarak terhadap perubahan waktu. Jadi kecepatan itu merupakan ds per dt. Jadi velocity adalah perubahan jarak atau tingkat perubahan jarak distance terhadap perubahan waktu. Maka di sini kita bisa simpulkan perubahan kecepatan, perubahan jarak yang terjadi terhadap perubahan waktu yang ada itu menghasilkan sebuah konsep yang namanya V. Ya. Jadi velocity itu adalah rate of distance, tingkat perubahan jarak terkait relation to time, terkait dengan waktu. Nah, ya. Jadi satuannya diingat-ingat dalam bahasa Inggris ya, meters per second. Oke, meters. Ya, meters per second. Jadi kita sebut meter per second. Meter per detik kalau dalam bahasa Indonesia ya, meters per second. Nah, kalau perubahan jarak terhadap perubahan waktu menggambarkan kecepatan dengan satuan meter per detik atau meters per second, saat kita berjalan dengan sebuah kecepatan tertentu, misalkan V1, misalkan Anda sudah berjalan nih, naik mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, nanti masalah kilometer per jam dan meter per detik itu hanya masalah satuan ya. Anda harus bisa mengkonversi saat Anda kilometers per hour, km per h gitu ya, per hours berarti kilometer per jam ya. Kalau dirubah jadi meter per detik bisa, bagaimana Ustadz? Ya kamu harus bisa. Karena kilometer itu 1000 meter kan, hours itu 3600 jam. Nah, Anda harus bisa mengkonversinya. Nah itu permasalahan simpel itu. Kamu pakai kalkulator juga bisa ya. Ada kalkulator yang bisa merubah dari kilometer per hours ke ms, meter per second. Bahkan ada kilometers, miles ya, bahkan bukan kilometers, miles per hours, mph ya kan, kalau disingkat mph itu Anda pernah lihat itu ya. Nah, mph itu berarti miles per hours. Nah, miles itu ke meter berapa itu ada ininya. Tapi secara umum satuannya adalah meter per detik, meters per second. Nah, ketika suatu saat Anda bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, lalu Anda ngegas menjadi 50 km per jam, berarti mengalami percepatan. Itu namanya Anda mengalami acceleration. Ada perubahan kecepatan atau dv di situ. Artinya awalnya V2, V1 menjadi V2, jadi perubahannya adalah V2 kurangi V1 gitu ya. Nah, perubahannya itulah yang namanya dv. Nah, ketika dv perubahan kecepatan ya, kita bandingkan terhadap perubahan waktunya, dv per dt, itulah yang namanya acceleration. Ya, jadi akselerasi itu bisa nilainya bisa positif saat dari lambat ke lebih cepat, itu namanya percepatan. Tapi acceleration juga bisa bernilai negatif saat tadinya cepat, misalkan 50 km per jam, Anda rem sehingga mengalami perlambatan. Jadi nilai A itu bisa negatif juga. Ya, nah bagaimana dengan satuan dari acceleration? Kalau perubahan jarak terhadap perubahan waktu merupakan velocity atau kecepatan, dan perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu merupakan acceleration, bagaimana satuannya acceleration? Nah, kalau kita turunkan ya, V ini kan meter per second ya, M per S. Lalu DT juga S lagi, M per second, maka menjadi berapa? Meter per second kuadrat. Nah, ini bedanya. Kalau velocity meter per second, kalau acceleration meter per second kuadrat. Ya. Oke. Untuk memperjelas konsep ini, kita akan coba example 1 pada velocity and acceleration. Ya. Coba silakan dibaca dulu contoh soal ini, example 1 tentang velocity and acceleration. A car moves a distance of s meters. Sebuah mobil bergerak menempuh jarak s meters.
in a time of t seconds, di dalam waktu t detik. So that sehingga S itu artinya jarak itu ditentukan dari atau S sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 5T pangkat 2 ditambah 4T ditambah 5. Ya. 2T pangkat 3 min 5T kuadrat plus 4T plus 5. Jadi S, jarak itu ditentukan dari persamaan 2T pangkat 3 min 5T kuadrat plus 4T plus 5. Artinya kalau kita baca nih ya, persamaan ini, oh pada saat T sama dengan 1 detik, berarti S-nya berapa ya? Nah gitu kan. Jadi saat T sama dengan 1 detik, misalkan ini misal, kita membaca dari ini ya, membaca dari persamaan ini ya. Jadi saat T sama dengan 1, S-nya berapa ya? Nah kan gitu kan. Nah, jaraknya adalah saat T sama dengan 1, berarti 2 kali 1 pangkat 3. Tentu ya gitu ya, karena T sama dengan 1. Dikurangi 5 kali 1 kuadrat, karena T-nya 1. Ditambah 4T, 4 kali 1, karena T-nya 1. Ditambah 5. Berapa S-nya saudara-saudara? S, jarak yang ditempuh setelah 1 detik berdasarkan persamaan ini adalah 2 kali 1 pangkat 3, 2. 5 kali 1 kuadrat, kurang 5. Plus 4 kali 1, plus 4. Ditambah 5. Berapa jadinya? 6 ya? 6 apa sini satunya? 6 meters. Nah, jelas ya? Artinya kalau kita membaca persamaan ini, kalau kita membacanya berapa S saat T sama dengan 1 detik atau setelah 1 detik adalah 6 meters. Nah, tapi di example ini yang ditanya bukan S-nya, saudara-saudara. Find, tentukan atau temukan. Yang ditanyakan bukan S. Yang ditanyakan apa ini? Yang bagian A adalah its velocity after 3 seconds. Nah, siapa yang bisa memahami its velocity after 3 seconds? Berarti yang ditanyakan apa? Berapa V? V-nya berapa? Saat T-nya sama dengan 3 detik. Nah, itu yang ditanyakan. Kalau yang B, apa yang ditanyakan? Apa ini? Acceleration after 3 seconds. Berarti yang ditanyakan apa? Berapa A? Berapakah A saat T sama dengan 3 detik? Bagaimana dengan yang C? When its velocity is 0. Jadi yang ditanyakan saat velocity-nya sama dengan 0, T-nya berapa? Nah, ini masih ditanyakan. Saat T berapa? Ya. Saat T berapa? V-nya itu sama dengan 0. V sama dengan 0 itu artinya kecepatannya 0 itu berarti apa? Ya diam dia. Kapan T? Saat T berapakah kecepatannya jadi 0? Nah, itu pertanyaan. Nah, kemudian yang bagian D yang ditanyakan apa? When its acceleration is 0. Berarti A-nya sama dengan 0 didapat saat T berapa? Nah, begitu. Apa yang disebut dengan acceleration 0 itu? Acceleration 0 itu artinya tidak mengalami percepatan atau tidak mengalami perubahan kecepatan. Misalkan awalnya pada saat T tertentu dia 50 km per jam, dia tetap aja 50 aja sampai beberapa detik ke depan. Itu artinya tidak mengalami percepatan. Itu A sama dengan 0 artinya. Ya, tidak ada perubahan kecepatan. Enggak melambat, enggak nambah cepat juga. Itu artinya acceleration is 0. Artinya A sama dengan 0. Nah, permasalahan ini dari A, B, C, D ini kita bisa selesaikan. Each of these problems can be solved by differentiation. Jadi kita akan menggunakan konsep DS per DT, saudara-saudara. Ustadz, kenapa nggak pakai DY per DX? Ya, Y-nya adalah S, X-nya adalah T dalam hal ini. Gitu ya. Jadi differentiation atau diferensial terhadap equation yang mengontrol pergerakan mobil. Artinya kita equation yang dimaksud ini adalah S-nya tadi, yaitu S sama dengan berapa tadi? 2T pangkat 3. Inilah equation that controls the movement of the car. 2T pangkat 3, maaf, di pangkat 3 dikurangi 5T kuadrat. Gitu ya. Kemudian ditambah 4T. Kemudian ditambah 5.
Nah, jangan lupa kalau kita mendiferensialkan ds terhadap dt kita ketemu v, maka untuk mendapatkan a kita mendiferensialkan dv terhadap dt. Nah, itu dia. Ini ya, konsep ini yang kita pakai. Untuk mendapatkan v, velocity, kita mendiferensialkan ds terhadap dt, s terhadap t. Untuk mendapatkan acceleration, kita mendiferensialkan v terhadap t. Nah, S-nya sudah tahu, yaitu ini. Maka berikutnya apa yang kita lakukan? S sama dengan 2T pangkat 3 min 5T kuadrat plus 4T plus 5. Langkah pertama yang kita cari adalah berapakah ds per dt alias V, kan gitu ya. Pertanyaannya, berapakah ds per dt atau alias V itu? Nah, bisa mengerjakannya? ds per dt adalah d dari yang di atas itu. 2T pangkat 3 min 5T pangkat 2 gitu ya. Ditambah 4T ditambah 5 terhadap atau per ini terhadap dt. Bisa menghitungnya? V-nya berapa? Atau ds per dt-nya? Berarti 2T pangkat 3, maka 3-nya turun ke depan jadi 3 kali 2T pangkatnya berkurang 1, 3 kurangi 2 berarti pangkat 2. Gitu ya, jelas ya. Nah, kemudian yang berikutnya min 5T pangkat 2. 2-nya turun ke depan menjadi 2 kali 5T. Nah, pangkatnya dari 2 menjadi 1 ya. Pangkat 1, tapi nggak usah kita tulis ya. Pangkat 1 nggak kita tulis karena 2 min 1 adalah 1. Nah, kemudian plus 4T. T itu pangkat 1 taruh depan jadi 1 kali 4. T-nya dari pangkat 1 kurangi 1 jadi 0. Jadi 4 saja. Plus 4. Nah gitu ya. Itu V-nya. Maka V-nya kita dapatkan berapa ini? 3 kali 2 adalah 6T kuadrat. Min 2 kali 5 min 10. T plus 4. Nah kita sudah dapat persamaan untuk V-nya. Ya. Kita sudah dapat persamaan untuk V-nya. Nah, udah ini pertama yang harus kita temukan dulu, yaitu ds per dt-nya. Nah, berikutnya kita butuh juga dv per dt. dv per dt kita dapatkan dari mana? Untuk mendapatkan A, itu kita perlu mendiferensialkan dv terhadap dt. Di mana dv kita sudah dapatkan bahwa V-nya adalah itu yang kita dapatkan ini, yaitu 6T pangkat 2 gitu ya, dikurangi 10T ditambah 4 terhadap per ya maksudnya terhadap dt. Sehingga A bisa kita hitung sekarang berapa ini? 6T pangkat 2, jadi 2-nya turun depan jadi 2 kali 6T jelas karena di situ 6T. Pangkatnya dari 2 kurangi 1, 2 min 1 jadi 1 ya, nggak kita tulis pangkat 1. Kemudian min 10T. Nah, 10 pangkat 1 turun ke depan kali 10 jadi 10. T pangkat 1 kurang 1 jadi 0. Jadi 1. Jadi min 10 saja. Maka A kita dapatkan acceleration adalah 12 T dikurang 10. Dah, kita sudah punya yang kedua. dv per dt yaitu A min 12T 12T min 10. Sedangkan V-nya adalah 6T pangkat 2 min 10T tambah 4. Nah, kalau sudah bisa mendiferensialkan seperti ini, mudah buat kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya kan? Pertanyaan pertama apa? Yang bagian A. Nah, ini diingat-ingat dulu. V-nya adalah 6T kuadrat minus 10T plus 4. Pertanyaan pertama apa tadi yang diminta? Berapa V saat T sama dengan 3? Gitu kan ya? Saat T sama dengan 3. Itu pertanyaan yang A. Nah, karena kita sudah punya V-nya. V-nya adalah ini. 6T pangkat 2. Berarti T-nya kita ganti dengan 3. 6T pangkat 2. Dikurangi 10T. Jadi 10 kali 3. Karena 10T ya. Ditambah 4. Berapa V-nya? Jadi V-nya sama dengan berapa itu? 3 kuadrat 9 kali 6, 54.
Min 10 kali 3, min 30. Ditambah 4. Jadi V-nya berapa ketemunya? 54 kurangi 30, jelas 24. Tambah 4, 28. Jadi V-nya saat T sama dengan 3 detik adalah 28 meter per second. Nah, itu pertanyaan A. Ya, pertanyaannya A. Nah, pertanyaan B yang ditanyakan adalah acceleration when T is 3 second. Jadi, berapakah acceleration saat, ya, yang B ya, bagian yang B yang ditanyakan adalah berapakah A atau accelerationnya saat kendaraan tadi atau car tadi bergerak 3 detik. Nah, kita menggunakan yang ini sekarang, A-nya ya. Berapakah A? A-nya sama dengan di situ 12 T min 10. Nah, T-nya adalah 3, berarti 12 kali 3 dikurangi 10. Berapa jadi A-nya? A sama dengan 36 dikurangi 10. Berapa di sini ya? A-nya adalah 26. Nah, hati-hati di sini. Kalau V adalah meter per second, maka A adalah 26 meter per second kuadrat. Nah, hati-hati di sini satuannya. Nah, itu yang B. Nah, untuk Anda sebagai penutup, silakan Anda jawab yang pertanyaan C dan D tadi, di mana berapa T saat V sama dengan 0 dan berapa T saat A sama dengan 0. Anda bisa gunakan dua ini ya. Keduanya ini Anda bisa pakai. Jadi V sama dengan 0, ini sama dengan kan 0, cari T-nya. Kalau di sini mencari T saat A-nya sama dengan 0, Anda gunakan yang ini juga. Jadi untuk yang C Anda gunakan ini untuk menjawab yang C. Kalau untuk menjawab yang D Anda gunakan yang ini. Nah, gitu ya. Kalau yang D lebih mudah ya, karena A-nya 0, kamu bisa tinggal A sama dengan 0 sama dengan 12T kurangi 10. Jadi 12T sama dengan 10. Ya. Nah, itu bisa Anda lihat di sini cara mengerjakannya. Untuk mendapatkan soal yang C ini kan. Nah, ini ya. When velocity is 0. Jadi masukkan 6T kuadrat minus 10T ini sama dengan 0. Artinya V-nya 0. Ya, V-nya 0. Gitu ya, sehingga kita dapatkan saat V sama dengan 0 dengan menggunakan faktorisasi kita bisa dapatkan ini. Ya, ini faktorisasi ya pakainya ya. Nah, bisa nggak Ustaz saya pakai rumus ABC? Oh, boleh banget. Kalau di sini kan kita bisa dapatkan A-nya berapa ini? A-nya 6, B-nya min 10 gitu ya. C-nya berapa ini? C-nya adalah 4. Nah, dengan rumus ABC Anda bisa pakai rumus ABC berapa itu? X sama dengan min B plus minus akar, boleh ya pakai ini ya, B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, nanti akan ketemu nilai X-nya ada, ini bisa Anda pakai untuk mendapatkan nilai X yang sesuai. Nanti didapatkan X-nya adalah ini. 2/3 second dan 1 second. Gitu. Ya, artinya dia berhenti setelah 1 detik, saudara-saudara. Jadi setelah 1 detik itu mobil berhenti. Jaraknya 6 meter, jelas itu ya. Dia akan berhenti setelah 1 detik. Atau bahkan 2/3 detik dia sudah berhenti. Itu maksudnya. Ya. Belum 1 detik bahkan kemudian bisa berhenti. Artinya saat T sama dengan 2/3 detik, mobil berhenti. Karena V-nya 0. Begitu juga, mungkin juga saat 1 detik dia berhenti. Karena memang di saat di T 2/3 dan T sama dengan 1 detik, itulah mobil V-nya 0. Artinya mobil berhenti. Itu yang C ya. Ini pertanyaan yang C. Nah, pertanyaan yang D, ini Anda menjawabnya cukup menggunakan konsep tadi. A sama dengan 12T min 10. Gitu ya. Yang ditanyakan apa tadi? Saat A-nya 0. Nah, kalau A-nya 0, Anda tinggal memasukkan, oh A-nya 0 ya, A-nya 0 gitu ya. A0 Anda masukkan, A sama dengan 12T min 10. A-nya 0, ini 12T dikurang 10. Jadi kita dapatkan 12T itu sama dengan 10 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat T sama dengan 10/12 detik. Alias kalau dibagi 2 berarti 5/6 detik.
seconds. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu contoh konsep diferensial saat kita bawa kepada Y dan X dan Y yang di dalam diferensial hanya dilambangkan atau untuk melambangkan sumbu-sumbu kartesius. Ternyata saat kita bawa pada konsep pergerakan benda, entah itu mobil, kereta api, peluru, ya pesawat, atau apapun yang bergerak, saat Y itu adalah S dan X itu adalah T, maka kita ketemu konsep ds per dt yang merupakan konsep velocity. Gitu ya. Nah, begitu juga saat kita melihat diferensial antara perbedaan atau perubahan dv, perbedaan velocity terhadap dt, itulah konsep acceleration atau nah, itu ya. Ya, saya kira materi hari ini tentang diferensial cukup. Saya kira cukup karena ini sudah sangat gamblang. Saya mencoba menjelaskan konsep diferensial sampai dengan visualisasinya. Pekan depan kita sudah masuk pada materi tentang kalkulus integral. Nah, yang perlu Anda pahami sebagai sambungan dari materi diferensial, bahwa integral itu atau kalkulus integral, nanti saya sebut sebagai integral saja gitu ya, itu merupakan anti diferensial atau kebalikan dari konsep diferensial. Nah, pertemuan depan, pertemuan ke-14 dan 15 kita akan tuntaskan untuk membahas konsep integral. Selesai kita berarti ya. Topik 1 sampai topik 5 selesai. Nah, topik 6, 7, 8, 9 kita bahas di luar sesi perkuliahan. Jadi setelah UAS saya akan ada sesi-sesi pertemuan lagi untuk kita mempersiapkan ujian global di bulan September. Seperti itu ya. Saya kira itu dulu, pertemuan kita cukup dulu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Persilahkan. Kita ada sesi yang belum terpenuhi nggak ya? Sudah semua ya? Ini pertemuan ke-13 kan ya? Iya, sudah Ustaz. Ya, oke. Alhamdulillah kalau memang tidak ada yang tidak ada yang belum kita tunaikan. Ini pertemuan ke-13 ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Ya, sekali lagi saya tidak kurang-kurang untuk memotivasi. Saya tidak pernah mengeluhkan kondisi kita dalam belajar. Meskipun Anda sudah cukup lama tidak belajar matematika atau bersinggungan dengan matematika sangat jarang gitu ya. Tapi inti dari belajar ini adalah perbanyak latihan. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa di luar sesi UAS, setelah UAS sekalipun kita masih akan ketemu untuk mempersiapkan membahas topik 6, 7, 8, 9. Ya. Plus nanti kita akan bahas soal-soal berdasarkan topik-topik 1 sampai 9 yang kita dapatkan dari soal-soal yang ujian sebelumnya. Ya, semoga dengan latihan, membahas latihan ujian pada sesi-sesi yang atau ujian-ujian di tahun-tahun sebelumnya, Anda memiliki gambaran seperti apa soal-soal yang ada. Yang jelas soal-soal semua dalam bahasa Inggris dan tidak ada istilah bertanya ini soalnya diapakan gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Dalam menuliskan istilah-istilah juga jangan sampai campur aduk dengan bahasa Indonesia. Ya, atau itu ganti or misalkan. Kalau mau pakai lambang V sebagai pengganti lambang atau, jadi or misalkan. Kalau gradient ya pakai T, gradient gitu ya. Atau kalau misalkan menulis kuadrat ya jangan pakai K tapi pakai Q ya, quadratic ya, equation misalkan. Nah, itu jangan sampai Anda tidak tidak terbiasa menuliskan. Jadi sekali lagi, saat ujian nanti yang dilakukan oleh Anda adalah menggunakan selembar kertas, memakai alat tulis, mengerjakannya secara manual. Karena jawaban Anda nanti akan di-scan dan dikirim ke Inggris. Nah, itu dia. Jadi tulisan yang rapi, yang jelas, jangan pelit-pelit kalau nulis. Ya, nanti lembar jawaban Anda itu nanti akan di-scan, lalu dikirim. Karena akan diperiksa langsung oleh penilai yang ada di sana. Ya. Dan di situ kan kampus yang kerjasama dengan institusi banyak sekali ya, yang menilai bukan cuma dari
di sini. Tapi yang jelas kalau untuk global exam itu penilaiannya langsung dari Inggris sana. Nah, ya, saya berharap Anda tetap terus berusaha, banyak latihan, mencoba yang ada dalam student guide, soal-soal yang ada itu, minimal Anda terbiasa, dan yang penting adalah Anda memiliki persiapan dalam bentuk ketenangan. Ya, karena sudah mencoba berbagai soal. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan pekan 14 pekan depan. Mari kita sudahi pertemuan hari ini dengan bersama-sama berhamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, sampai jumpa pekan depan.